Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faiza Fulyani, SSI, MSc, PhD, dosen tetap program studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Saat ini saya tengah mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di S1 Kedokteran adalah modul 1.2b, Biomolekuler dan Genetika. Biomolekuler dan Genetika merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Biomolekuler dan Genetika dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip biologi molekuler dan genetika yang erat hubungannya dengan fungsi sel, jaringan, dan organ pada tubuh manusia, serta penerapannya dalam pencegahan, diagnosis, dan juga terapi gangguan kesehatan. Fokus akan diberikan secara spesifik pada aplikasi konsep biomolekuler dan genetika di bidang kedokteran. Adapun capaian mata kuliah ataupun CPMK jelas dan terukur, yakni mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan konsep biologi molekuler, prinsip genetika, serta pewarisan sifat dan aplikasinya di bidang kedokteran. Capaian pembelajaran mata kuliah selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 butir sub CPMK. Pertama, menjelaskan konsep dasar biologi molekuler yang meliputi struktur, fungsi, aktivitas, dan metabolisme biomolekul, serta menginterpretasikan hasil pemeriksaan biomolekul dasar untuk diagnostik dan terapi. 2. Menjelaskan prinsip genetika dan menganalisis permasalahan kesehatan yang berhubungan dengannya. 3. Menganalisis kondisi biologis normal dari hasil pemeriksaan kesehatan. Adapun untuk topik materi yang akan diberikan adalah sebagai berikut. Di bagian pertama akan diberikan konsep dasar biomolekul yang terdiri dari 10 topik materi sebagai berikut. Di bagian kedua, diberikan konsep dasar-dasar genetika dan pewarisan sifat yang terdiri dari 6 topik materi. Dan di bagian terakhir merupakan aplikasi konsep biomolekul dan genetika untuk menganalisa kondisi biologis dari 2 skenario studi kasus. Mata kuliah ini dirancang dalam bentuk modul terintegrasi dengan mode pembelajaran blended learning yang mengkombinasikan antara tatap muka dan juga pembelajaran melalui LMS, kuliah online atau Pulon Undi. Pembelajaran daring melalui Pulon memberikan mahasiswa akses terhadap RPS, video pembelajaran, materi pendalaman, dan juga kuis. Untuk strategi pembelajaran digunakan beberapa pendekatan yang meliputi 1. Kuliah tatap muka interaktif dengan diskusi dari pertanyaan pemantik. 2. Case-based learning melalui praktikum sitogenetika. 3. Responsi dengan diskusi kelompok secara interaktif dan terarah. 4. Problem-based learning yang membahas skenario masalah kesehatan. 5. Kuliah tamu yang menghadirkan peneliti atau dosen luar yang kompeten di bidangnya. Dan 6. Penugasan individu maupun kelompok untuk mendorong partisipasi aktif dan memperdalam pemahaman materi mahasiswa. Sistem penilaian mata kuliah dilakukan secara terukur dan objektif, berbasis Computer Based Test atau CBT, dan juga rubrik penilaian terstruktur dengan pembobotan sebagai berikut. 30% ujian tengah modul, 30% ujian akhir modul, 20% ujian praktikum, 10% evaluasi PBL, dan juga 10% penugasan terstruktur. Mata kuliah ini menggunakan sumber rujukan utama berupa textbook dan juga artikel ilmiah terbaru yang relevan. Selanjutnya, mari kita simak bersama penyampaian pembelajaran tatap muka di kelas untuk topik materi pertemuan pertama, yaitu struktur dan sifat asam nukleat, DNA, dan juga RNA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran modul 1.2b, yaitu topik biomolekuler dan genetika. Untuk hari ini kita akan mendiskusikan topik pertama, yaitu struktur dan fungsi asam nukleat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, Anda diharapkan mampu menjelaskan beberapa hal. Antara lain adalah perbedaan struktur dasar asam nukleat DNA dan RNA,
kemudian menjelaskan pembentukan ikatan fosfodiester dan juga interaksi basa nitrogen yang menentukan stabilitas heliks ganda DNA, dan juga menganalisis perbedaan struktur DNA dan RNA dan kaitannya dengan fungsi biologisnya. Dan terakhir adalah menganalisis peran DNA dan RNA dalam kerangka sentral dogma biologi. Berikut dengan recent advance yang diketahui baru-baru ini. Nah, kita mulai dari konsep yang sangat fundamental, yaitu apa itu asam nukleat. Ya, jadi apa sih asam nukleat itu? Asam nukleat adalah molekul pembawa informasi genetik. Ya, nah kita punya ilustrasi di sini ada ikan, ya, dalam satu spesies, kok warnanya bisa beda-beda, ya? Ada yang hijau, kuning, merah. Pernah lihat nggak ya? Ini kalau di pasar-pasar kadang-kadang ada yang dijual buat anak-anak kecil, ya. Warnanya cantik-cantik. Nah, padahal aslinya itu warnanya tidak demikian. Tapi karena ada sifat yang berubah pada ikan tersebut, sehingga sekarang mereka membawa karakter yang berlainan. Nah, ini kuncinya ada pada asam nukleat. Nah, jadi asam nukleat itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah DNA, atau kita sebut dengan deoksiribonukleik asid, dan yang kedua adalah RNA, ribonukleik asid. Nah, DNA itu karena dia merupakan identitas dari organisme, maka dia dipastikan bisa ditemukan di seluruh organisme. Entah itu dia di dalam inti sel ataupun tidak di dalam inti sel, tergantung apakah dia organisme prokariot ataupun eukariot. Yang penting harus ada. Nah, di lain sisi, ya, RNA itu adalah molekul salinan informasi dari DNA. Jadi kalau DNA itu adalah molekul yang membawa sifat, maka RNA itu adalah salinannya, kopiannya, kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang unik terkait dengan RNA ini, bahwa meskipun sebagian besar organisme itu menggunakan DNA sebagai materi pembawa sifatnya, tapi ada beberapa jenis virus yang dia menggunakan RNA sebagai pembawa sifatnya. Contohnya adalah dari golongan retrovirus seperti SARS-CoV-2 ataupun HIV. Kemudian di sini kita akan selanjutnya mempelajari bagaimana bentuk kimia dari DNA ini. Nah, saya akan memulai dengan bahwa DNA dan RNA itu merupakan suatu molekul polimer. Yang namanya poli itu kan banyak, ya. Banyak dari suatu unit tertentu. Nah, apa nih unitnya? Unitnya disebut dengan nukleotida. Jadi apa itu molekul DNA dan RNA? Dia adalah asam nukleat, ya. Apa itu strukturnya, struktur kimianya? Dia adalah suatu polimer dari nukleotida. Nah, sekarang kita akan secara bertingkat mencoba memahami struktur kimianya sesuai dengan capaian pembelajaran tadi yang sudah disampaikan di awal. Apa itu struktur nukleotida? Nah, jadi struktur nukleotida itu berupa molekul yang terdiri dari 3 gugus fungsi. Ya, jadi kita memiliki gugus fosfat di sini, ya. Kemudian di sini ada gugus gula atau disebut dengan ribosa, dan di sini adalah gugus basa nitrogen. Nah, ribosanya adalah berupa gula dengan 5 karbon, ya. Disebut dengan deoksiribosa. Kenapa disebut dengan deoksi? Ingat, di dalam biologi itu nama itu bisa membantu kalian untuk mengingat suatu identitas molekul ataupun proses. Dehidrasi artinya apa? Kehilangan air. D, karena ada D-nya, ya. Nah, deoksi dia kehilangan oksigen. Jadi tadinya molekul ribosa itu di sini tuh harusnya ada oksigen. Tapi karena oksigennya tidak ada, ya, sehingga disebut dengan deoksiribosa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk basa nitrogennya pada DNA itu ada 4 jenis yang dikenal sebagai adenin, guanin, sitosin, dan juga timin. Ini adalah bahasa informasi genetik. Jadi kalau komputer itu punya bahasa 1010 gitu, ya, kita bahasa Latin ada A sampai Z, maka bahasa biologi tentang informasi genetik, ya, tentang sifat itu dengan 4 huruf, ya, adenin, timin, guanin, dan
sitosin, disingkat ATGC. Untuk memudahkan kita dalam menganalisis dan juga mencari informasi, biasanya nukleotida itu nantinya disajikan dalam bentuk satu huruf, ya, notasi satu huruf. Jadi kalau kalian nanti pergi ke repositori data yang menyajikan data DNA dari manusia misalnya, kalian akan mendapatinya ditulis hanya sesederhana ini saja, ya, ATGC. Berikutnya kita akan mengkaji lebih jauh lagi tentang basa nitrogen. Tadi basa nitrogen kan ada 4 jenis ya. Nah, keempat jenis basa nitrogen itu kemudian diklasifikasikan menjadi 2 golongan utama. Yang pertama adalah pirimidin, kemudian purin. Yang termasuk dalam pirimidin bisa Anda lihat itu di gambar sebelah, itu adalah molekul yang biasanya hanya terdiri dari satu cincin, ya, baik itu sitosin ataupun timin. Sedangkan untuk basa nukleotida purin itu ada 2 ya cincinnya, ya, baik itu guanin maupun adenin. Nah, Anda lihat di sini ada notasi ya yang kemudian menyertai dari klasifikasi nukleotida ini. Kalau misalnya di artikel yang Anda baca, kemudian Anda mendapati ada suatu urutan DNA, di mana urutan DNA-nya itu seperti ini, ya, misalnya 5 aksen, ATT, GCTG, NNN, dan seterusnya, maka N ini apa nih? Kan ini bukan keempat basa yang tadi kita sebutkan, ya, dia bukan A, bukan T, bukan G, bukan C, ya, N. N itu berarti bisa diisi dengan apa? Ada yang tahu? Kalau melihat dari notasi yang tadi disampaikan? Ya, silahkan. Untuk yang N berarti bisa diisi antara TGA. Ya, jadi benar ya. Jadi untuk N karena di sini sudah diberikan notasi bahwa itu adalah notasi untuk semua nukleotida, ya, semua basanya. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan mendapati suatu artikel dan diperlihatkan ini sequence DNA-nya, kemudian ada N, tidak perlu bingung karena N ini berarti bisa keempat ATGC tadi, yang mana saja tidak masalah. Kalau Y berarti adalah bisa digantikan oleh sitosin dan timin. Kalau R bisa digantikan oleh guanin dan adenin. Ya, jadi ini sangat teknikal tapi ini akan sangat bermanfaat untuk kalian ketika nanti berusaha memahami sequence DNA. Nah, nukleotida-nukleotida yang tadi sudah dipaparkan beserta dengan keunikan basa nitrogennya itu memiliki suatu karakteristik. Apa karakteristiknya? Bahwa mereka bisa melakukan apa yang disebut dengan complementary base pairing. Jadi mereka bisa berinteraksi secara spesifik melalui ikatan kimia. Ikatan kimia apakah itu? Ikatan hidrogen. Jadi kalian lihat ternyata struktur dari keempat basa nitrogen yang ada pada nukleotida itu memungkinkan basa adenin untuk berinteraksi 2 ikatan hidrogen, yang ini ya, 2 ikatan hidrogen dengan timin. Sedangkan untuk basa guanin, strukturnya memungkinkan dia untuk melakukan 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Nah, ini yang disebut dengan complementary base pairing. Jadi mereka memang secara struktur kimia pas nih kalau guanin dengan sitosin, 3 ikatan hidrogen, adenin dengan timin, 2 ikatan hidrogen. Nah, apa kemudian kaitan ikatan hidrogen ini dengan nantinya sifat-sifat dari nukleotida? Nah, di sini bahwa jumlah ikatan hidrogen itu akan memberikan kontribusi pada titik leleh DNA. Ya, karena kita sudah belajar tentang komponen penyusun DNA, which is nukleotida, bahwa DNA itu adalah polimer nukleotida. Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian interaksi antara basa itu mempengaruhi titik leleh dari DNA. Saya ambil contoh misalnya di sini. Ini ada 2 molekul. Bayangkan ya, ada molekul yang kemudian dia berisi urutan nukleotida tertentu, ya, dengan basa-basanya yang sudah dinotasikan sebagai berikut. Kemudian dia berinteraksi, karena tadi ya, basa itu bisa melakukan interaksi hidrogen, dia berinteraksi dengan rantai lainnya, ya, menurut
base complementary pairing tadi. Nah, dia berinteraksi nih ya, AT, 2 ikatan hidrogen, GC, 3 ikatan hidrogen. Nah, ini ada molekul A dengan urutannya demikian, dan ini ada molekul B dengan urutannya demikian. Nah, coba kalian perhatikan sejenak, kemudian dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, coba pikirkan di antara dua molekul ini, kalau saya ingin memutus ikatan hidrogen atau memisahkan kedua untai ini yang tadinya berikatan hidrogen itu ya, itu kira-kira membutuhkan energi yang lebih tinggi yang mana? Molekul A atau molekul B? Silahkan coba dipikirkan dulu. Oke, sudah ada yang tahu jawabannya? Ya, silahkan Sofia. Untuk yang lebih tinggi itu molekul B karena ada 9 dari G. Oke, kenapa kalau misalnya ada 9 base pair G dan C, titik lelehnya atau energi yang dibutuhkan lebih tinggi untuk memisahkan ini? Kenapa? Ya, jadi karena ada 3 ikatan hidrogen, kalian kebayang berarti banyak sekali ikatan yang harus diputuskan ya, totalnya bisa dihitung. Nanti molekul A, berapa G, C gitu ya, kan jadi total nih, berapa ikatan hidrogen molekul A, berapa ikatan hidrogen molekul B. Semakin banyak ikatan hidrogennya, maka titik lelehnya makin tinggi. Nah, kenapa ini saya highlight ya informasi ini? Karena nanti di pertemuan topik-topik berikutnya, kalian akan belajar tentang teknik molekuler, di mana itu salah satunya adalah tentang PCR. Dan di sana kalian akan belajar tentang bagaimana primer itu yang merupakan segmen kecil sequence DNA berinteraksi dengan target. Dan ini memenuhi konsep ini. Jadi kalian perlu mengetahui tentang interaksi antara basa pada nukleotida yang berprinsip dengan ikatan hidrogen. Ya, jelas ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Nah, apa yang selanjutnya terjadi kepada nukleotida-nukleotida tadi? Ya, seperti disampaikan sebelumnya bahwa DNA adalah polimer nukleotida. Berarti dia harus membentuk untai nih. Nah, pembentukan untai dari nukleotida itu terjadi melalui reaksi polimerisasi. Ya. Nah, yang menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya itu adalah yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Terbentuklah satu untai nukleotida atau kita sebut dengan polimer nukleotida. Apakah sudah jadi DNA? Belum, ya. Nah, polimer nukleotida ini kemudian dia bisa melakukan yang disebut dengan base pairing atau berinteraksi atau berkomplementasi dengan rantai lainnya yang bersesuaian. Dalam hal ini adalah rantai yang di sini, ya, katakanlah yang sudah terbentuk ini, dia bisa saja melakukan komplementasi kalau basa-basanya bersesuaian, ya. Misal, di rantai yang pertama kita memiliki nukleotida dengan urutan A, G, T, A, C, G. Maka kalau ada rantai dengan urutan T, C, A, T, G, C yang itu memang pas ya, dengan base complementary rule tadi bahwa A dengan T, G dengan C, maka dia bisa berinteraksi. Nah, ini menjadikan rantai DNA yang berkomplementasi ini memiliki orientasi arah yang berbeda. Ya, orientasi arah yang sebelah kiri itu adalah kita sebut dengan rantai 5 aksen ke 3 aksen. Sedangkan yang kanan itu 3 aksen ke 5 aksen. Nah, hubungan bahwa ada 2 rantai yang dia berkomplementasi tapi arahnya berlainan, ini kita sebut dengan komplementer antiparalel. Sampai sini jelas? Ya, jadi struktur DNA adalah double strand, komplementer, antiparalel. Itu artinya antiparalel karena orientasi arah rantainya berbeda. Nah, yang menarik di sini adalah meskipun DNA itu punya 2 rantai, tapi informasi genetik pada DNA itu hanya disimpan dalam 1 rantai saja, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita sampai pada kesimpulan akhirnya untuk DNA, bahwa apa sih jadi struktur DNA? Struktur DNA adalah suatu molekul dengan untai ganda, komplementer, antiparalel, dan dia juga membentuk struktur tersier berupa helix. Ya, jadi dia berpilin
seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur akhir dari molekul DNA. Nah, apa sih highlight perbedaannya antara kedua molekul ini? Yang pertama, bahwa RNA pada umumnya untai tunggal, jadi sendirian. DNA ya tadi ya double strand. Kemudian yang kedua adalah nukleotida urasil itu menggantikan nukleotida timin pada RNA. Jadi ibarat kata kalau di DNA bahasanya itu ya menggunakan notasi timin salah satunya, sedangkan kalau di RNA adalah urasil. Ada yang bisa nge-spot apa bedanya timin sama urasil? Apa bedanya? Mirip banget soalnya. Bedanya apa? Ya, silahkan. Nah, ya benar ya. Jadi kalau Anda lihat ini mirip sekali antara urasil dan timin. Bedanya adalah pada timin kita punya gugus metil. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, perbedaan yang kita temukan pada RNA adalah gulanya. Dan ini juga yang menjadi penentu namanya. Bahwa gula pada RNA itu adalah gula yang oksigennya tidak hilang. Makanya nama tetap riboksi. Ya, sedangkan kalau misalnya yang pada DNA karena oksigennya hilang nih ya, nggak ada kan oksigennya, maka dia deoksiribosa. Ya, ribos, deoksiribos. Makanya namanya DNA, ini tetap RNA. Nah, itulah highlight perbedaan DNA dan RNA. Yang lainnya sama. Ya, sekarang kita sesi diskusi ya. Barangkali tadi dari apa yang sudah disampaikan, ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan ya untuk kita diskusikan lebih lanjut. Baik, saya buka mungkin satu pertanyaan dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silahkan Farah. Jadi saya ingin bertanya, kan sempat Ibu Faiza mention bahwasanya meskipun DNA itu terdiri dari untaian ganda, hanya satu untai saja yang membawa informasi genetik. Lalu untai pasangannya itu berfungsi sebagai apa? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya ya. Apakah kalian ada yang juga pernah terpikir hal tersebut? DNA 2 untai, katanya hanya satu untai berisi informasi. Kenapa kita punya 2 untai? Nah, sekarang bayangkan begini, karena begini deh. Biologi itu logis, ya. Semua mekanismenya, semua tata cara bagaimana dia bekerja, itu kalau kita pahami lebih lanjut, itu selalu ada kelogisan. Nah, kelogisan yang saya maksud di sini. Teman Anda bertanya, kenapa DNA 2 rantai? Padahal hanya satu penyimpan informasi. Kenapa nggak dari awal satu rantai saja? Toh yang bakal dibacakan itu. Sekarang kalau misalnya saya sampaikan begini, bahwa setiap organisme itu identitasnya adalah DNA. Seperti KTP gitu ya, kalau warga negara harus punya identitas itu DNA. Kalau Anda punya suatu informasi yang sangat penting sekali, misalnya di komputer Anda punya laporan Semhas misalnya gitu ya, laporan untuk seminar hasil itu kan penting ya. Nah, kira-kira apa yang selalu Anda lakukan untuk menjaga supaya informasi itu tidak hilang? Diapakan? Di backup ya. Jadi supaya Anda yakin bahwa informasi itu tetap terjaga, bahwa selalu lestari informasi itu, demikian juga seperti data identitas diri kita ya sebagai organisme tetap manusia gitu, maka informasi tersebut harus di backup. Dan cara biologi itu membackup informasi adalah dengan membuat 2 rantai. Jadi bayangkan bahwa dalam kehidupan kita yang trajektorinya lumayan panjang, katakanlah 60-70 tahun ya, kita entah berapa kali sudah memperbaiki sel kita yang rusak, ya enggak? Sel itu kalau diperbaiki harus ada proses perbanyakan DNA. Dalam proses perbanyakan DNA kadang-kadang terjadi mutasi pada salah satu rantai misalnya. Nah, keberadaan backup tadi untuk memastikan bahwa informasinya sebisa mungkin tetap terjaga. Belum lagi kalau kita terpapar mutagen. Hal-hal yang bisa menyebabkan mutasi dari luar, misalnya terkena sinar UV yang terlalu ekstrim, misalnya ya, itu juga bisa mengganggu kelestarian dari informasi genetik yang kita miliki. Maka keberadaan satu rantai backup ini cukup membantu. Meskipun dia tidak bisa menjamin 100% tidak terjadi mutasi ya, tapi ini sudah sangat membantu sekali. Jadi itu fungsinya. Begitu ya Farah? Ya. Ya, oke. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi? Ya, silahkan Faiza. Izin bertanya Ibu, tadi kan berdasarkan penjelasannya kalau RNA itu umumnya beruntai tunggal. Apakah ada kondisi tertentu yang membuat RNA ini bisa membentuk untai ganda gitu atau struktur lain gitu?
Ya, ini juga pertanyaan menarik. Tadi bahwa disampaikan DNA double strand, RNA itu single strand. Padahal dia bisa atau dia memenuhi base complementary yang tadi sudah kita sebutkan ya. Kalau ada A ketemu T bisa membentuk ikatan hidrogen. Kalau ada G ketemu C bisa membentuk juga ikatan hidrogen. Kan sama-sama aja isinya RNA dan DNA. Apakah dia juga bisa membentuk interaksi yang sama seperti DNA? Nah, jawabannya sebetulnya ada pada slide berikutnya yang ingin saya sampaikan, bahwa RNA juga bisa membentuk struktur sekunder di mana terjadi komplementari antara nukleotida penyusunnya. Nah, apa yang Anda lihat di depan ini adalah struktur tRNA atau transfer RNA. Transfer RNA merupakan molekul yang nantinya akan digunakan untuk proses apa coba? Ada yang tahu? Translasi, ya. Nah, jadi bentuknya itu adalah dia sudah merupakan rangkaian interaksi antara nukleotida yang terdapat pada RNA. Jadi bisa, ya. Ditambah lagi ada molekul yang bernama mirna atau mikroRNA. Mirna ini ketika dia pertama kali disintesis bentuknya seperti itu. Kan ini nyambung ya, GC, UA tuh ya. Jadi dia memenuhi base complementary yang sama seperti DNA. Nah, mirna ini molekulnya menarik deh. Kenapa? Karena baru-baru ini penemunya itu dihadiahi Nobel Prize. Dan mirna ini peranannya di dalam regulasi sifat kita adalah sangat penting ya, dia termasuk salah satu regulator pada ekspresi gen. Nah, menutup pembahasan topik kita pada hari ini, saya ingin kalian melakukan diskusi dan tugas mandiri ya nanti di rumah untuk lebih memperkuat pemahaman kalian tentang struktur dan fungsi dari asam nukleat ini, di mana saya ingin kalian menelaah lebih lanjut tentang fakta berikut ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa DNA dan RNA itu adalah molekul pembawa informasi, di mana DNA itu memiliki struktur yang sedikit berbeda dengan RNA ya. DNA itu dia struktur helix ganda, kemudian dia komplementer, dia antiparalel dengan unit berupa basa, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dan dia adalah molekul utama yang menyimpan informasi genetik ya, yang berisi informasi untuk membuat RNA dan selanjutnya protein. Sedangkan RNA ini adalah molekul yang merupakan salinan dari DNA ya. Dia single stranded dengan bahasa yang sedikit berbeda, di mana timinnya digantikan oleh urasil ya, seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.